Cerita dibuka dengan memperlihatkan sosok jagoan kita semua, siapa lagi kalau bukan Hutch Manson. Sama seperti di film pertamanya, ia kembali tampil dalam keadaan babak belur di ruang interogasi. Tidak jelas kekacauan macam apa yang kali ini ia lakukan, namun ada seekor anjing serigala yang duduk setia di sampingnya. Ketika si penyidik menanyakan siapa sebenarnya dirinya, Hutch menjawab dengan tenang, seolah melanjutkan kisah dari film sebelumnya. Kehidupan Hutch kini berjalan lebih lepas. Ia tidak lagi menutupi apapun dari keluarganya. Namun istrinya mulai merasa jenuh dan kesepian, sebab hampir setiap hari Hutch dan kedua anak mereka jarang berada di rumah. Tepat setelah menyelesaikan pekerjaannya, Hutch masih sempat membalas pesan istrinya yang mengeluh tentang kebiasaannya pulang terlambat. Hutch pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Keesokan paginya, Hutch mulai menyadari perubahan sikap istrinya. Ia terlihat jengkel karena Hutch lebih sibuk dengan pekerjaannya dibandingkan meluangkan waktu untuk keluarga. Saat istrinya hendak berangkat senam di gor kecamatan, Hutch mencoba merayunya dengan janji akan mengajak istri dan anak-anaknya berlibur. Meskipun saat itu ia belum menemukan destinasi wisata yang cocok. Alright, we should What's going on? Waktu bekerja tiba, Hutch mendapat misi untuk merebut sebuah kartu data dari seorang ahli IT yang dijaga 3 orang pengawal. Pertarungan pun pecah di tempat sempit, yaitu di dalam lift. Setelah berhasil menghabisi mereka, Hutch langsung disambut oleh kelompok preman bersenjata api, yang pada akhirnya berhasil ia ledakkan semuanya. Namun masalah tidak berhenti sampai di sana. Hutch kembali berhadapan dengan sekelompok preman asal Brasil yang menggunakan parang tajam. Karena datang dengan tangan kosong, Hutch memanfaatkan gesper miliknya, serta mencabut pipa besi di belakangnya untuk bertarung. Usai mengalahkan semua preman tersebut, Hutch tak sengaja melihat sebuah stiker yang menempel pada mobil, bertuliskan Taman Air Plum Refill. Itu adalah tempat wisata di sebuah kota kecil yang pernah ia kunjungi semasa kecil. Dari situlah ia akhirnya menemukan ide destinasi liburan untuk keluarganya, sekaligus bernostalgia dengan kenangan masa lalu. Setelah mendapatkan barang yang ia incar, Hutch pergi menemui majikannya. Rupanya semua pekerjaan yang ia lakukan selama ini adalah demi melunasi utang besar akibat membakar uang saham milik beberapa orang penting. Kejadian yang sudah kita saksikan di film pertamanya. Utang tersebut berjumlah sekitar 30 juta dolar dan sejauh ini baru setengahnya yang terbayar. Karena merasa lelah, Hutch meminta izin untuk mengambil cuti dengan alasan ingin berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Good luck. What do I need luck for? You. Meski iklan Plum Refill terlihat jadul dan tidak meyakinkan, Hutch mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan bahwa kebersamaan keluarga jauh lebih penting daripada kemewahan lokasi. Yang dibutuhkan hanyalah kenangan indah untuk menguatkan keharmonisan keluarga. Just want to show you guys the place that made me happiest. You know, make some memories for you. Bahkan ayah Hutch, si kakek, juga memutuskan ikut dalam liburan tersebut. Setibanya di Taman Air Flamerville, Hutch langsung menunjukkan kamar hotel yang akan mereka tempati. Namun karena kakek lebih menyukai suasana alam dan membenci keramaian, ia memilih menginap di kabin tua di tengah hutan yang tak jauh dari lokasi wisata. Great. It's paradise. Hello. Closed. Sorry. Sayangnya, kolam renang taman air ditutup dengan alasan keamanan karena adanya insiden. Alhasil, Hutch dan keluarga memilih untuk makan di salah satu restoran. Di restoran itu, Hutch sempat melamun mengingat masa kecilnya. Namun ia terlibat salah paham ketika seorang syarif merasa tidak suka karena diperhatikan olehnya.
You got a problem? Sorry, I was just thinking. Hutch? Everything's good, hon. Untungnya keributan tidak sampai pecah. Selesai makan, mereka pun pergi ke time zone untuk bermain. Di sana, si kakak asik bermain hingga menarik perhatian 3 gadis remaja. Ia bahkan memberikan semua kupon yang telah didapatnya. Tak disangka, salah satu dari gadis itu adalah kekasih seorang pemuda lokal. Pemuda itu mendatangi si kakak, memintanya untuk pergi dan tidak kembali lagi. Karena menolak, si pemuda merampas boneka milik adiknya lalu merobeknya. Keributan pun tak terelakkan. Penjaga wisata ikut campur dan bahkan berani menamparang sang adik tepat di depan Hutch. Tentu saja Hutch ingin membela anaknya, tetapi istrinya segera menahan amarahnya dan meminta mereka semua pergi. Badger! Leave it! Ouch! Namun Hutch yang tidak terima kembali mendatangi penjaga wisata itu. Dan Akibat keributan tersebut, Hutch dan keluarganya akhirnya digiring ke kantor polisi setempat. Di sana Hutch bertemu lagi dengan sheriff yang songong di restoran tadi. Sheriff itu bernama Abel. Dengan gaya meremehkan, Abel membawa Hutch menghadap kepala sheriff sekaligus orang paling berkuasa di kota kecil tersebut, Wyatt Martin. Ternyata pemuda lokal yang sempat berselisih dengan si kakak adalah putra dari Bapak Wyatt. Ia bahkan sempat mengancam akan memperpanjang masalah tersebut. Namun setelah dijelaskan bahwa putranya sendiri yang menjadi pemicu awal keributan, Bapak Wyatt akhirnya mengerti dan membiarkan Hutch beserta anaknya pergi saat itu juga. Berbeda halnya dengan Wyatt, atasan Abel yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Si pemuda justru tidak terima dengan keputusan tersebut. Ia tampak sebagai sosok aparat arogan yang gemar bertindak sewenang-wenang. Hal itu terbukti ketika ia memerintahkan rekannya untuk menghubungi beberapa preman dengan tujuan memberi pelajaran kepada Hutch dan keluarganya. Get the boys together. Keesokan harinya, Hutch dan keluarga kembali melanjutkan liburan dengan penuh keceriaan. Sang istri bermain tebak-tebakan yang ternyata akurat. Hutch bermain bola dengan si adik di kolam bola, hingga main kejar-kejaran di rumah kaca. Pada akhirnya mereka mencoba naik perahu bebek bersama. Namun Hutch menyadari ada sheriff dan beberapa preman yang membuntutinya. Tak ingin melibatkan keluarganya, Hutch menyuruh mereka pergi lebih dulu, sementara ia naik perahu lain untuk menghadapi mereka. Pertarungan sengit pun terjadi. Hutch dihajar habis-habisan hingga jari kirinya putus. Karena lawan yang dihadapi ternyata jauh lebih terampil dari perkiraannya, si preman dibuat kewalahan. Dengan wajah lebam dan napas terenah, ia melampiaskan kekesalannya pada sang sheriff. Dengan nada penuh amarah, ia menuntut bayaran lebih, bahkan sekedar untuk biaya berobat ke puskesmas. Namun sebelum negosiasi itu sempat mencapai titik temu, suasana mendadak menegang. Dari balik bayangan, si jagoan kembali muncul, dan pertempuran pun kembali pecah dengan intensitas yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Namun dengan kegigihannya, ia berhasil mengalahkan mereka semua. Usai pertarungan, Hutch duduk sendirian sembari menunggu keluarganya. Ia menelpon saudaranya, Harry, yang saat itu berada di Jepang. Mereka bernostalgia tentang Plummerville, sekaligus membicarakan perubahan kota kecil itu yang kini penuh dengan aparat arogan dan tindak kriminal.
Harry mengungkapkan bahwa kota tersebut sudah lama dijadikan tempat penyelundupan miras, narkoba, dan barang haram lainnya. Bahkan para aparat setempat pun terlibat, bekerja sama dengan sindikat besar yang dipimpin oleh seorang wanita kejam bernama Lendina. Wyatt ternyata terikat dengan Lendina karena utang mendiang ayahnya. Saat Wyatt menyatakan ingin berhenti, Lendina menolak dan justru berencana menculik putranya. Tugas itu diberikan kepada Abel, tangan kanannya yang diam-diam berkhianat. Hutch yang sedang menuju markas Lendina ikut terseret. Dengan nekat, ia masuk seorang diri membawa bensin dan korek api. Ia mengancam akan membakar semua uang Lendina jika Abel terus mengganggu keluarganya. Hey, fellas. How did you get in here? The door. Karena khawatir barang-barang milik Lendina ikut menjadi korban, Abel akhirnya terpaksa menyetujui permintaan Hutch. I could so easily kill you right now. But Begitu kesepakatan tercapai, Hutch pun berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Namun di saat yang sama, anak dari Pak Wyatt mencoba melarikan diri sambil berteriak minta tolong. Hutch tidak menghiraukannya, tetap melangkah dengan wajah dingin, seolah tidak peduli. Tapi langkahnya mendadak terhenti. Hutch berubah pikiran. Dengan cepat ia kembali, menyingkirkan para penjaga, lalu menyelamatkan anak Pak Wyatt dari cengkraman maut. Tak berhenti di situ, Hutch juga menyalakan api dan membakar gudang uang milik Lendina, membuat malam itu menjadi saksi kehancuran besar yang tidak akan terlupakan. Berita tentang Hutch dengan cepat sampai ke telinga Lendina. Tanpa menunda, ia segera menyelidiki siapa sebenarnya pria itu. Namun Hutch benar-benar misterius. Bahkan anak buah Lendina kesulitan menemukan data ataupun latar belakangnya. Yang mereka tahu, Hutch hanya sedang berlibur bersama keluarganya. Tak mau buang waktu, Lendina langsung mengerahkan seluruh pasukannya menuju Flamerville dengan tujuan menghancurkan kota kecil itu sampai rata. Sementara itu, Hutch telah tiba di pondok tua tempat sang kakek tinggal. Ia datang bersama putranya Wyatt yang sebelumnya sempat diculik. Di sana, sang putra akhirnya berbaikan dengan kakaknya. Untuk sementara, Hutch memutuskan menempatkan keluarganya di pondok tua tersebut demi keamanan. Ia berusaha menjelaskan situasi kepada istrinya, meski tentu saja sang istri kesulitan menerima semuanya begitu saja. Dengan sabar, Hutch berjanji, setelah semua urusan ini selesai, ia akan menebusnya dengan hal sederhana, mengajak mereka makan bakso bersama. Barulah sang istri luluh dan mau mendengarkan. Setelah menenangkan istrinya, Hutch menemui Wyatt untuk mengajaknya bekerja sama. Namun Wyatt yang masih terbakar amarah akibat penculikan anaknya, enggan mendengar. Baru setelah yakin putranya aman, ia mau menyimak penjelasan Hutch tentang Lendina, musuh yang kini mereka hadapi bersama. Mendengar bahwa Hutch telah membakar seluruh uang dan barang milik Lendina, Wyatt sadar betapa murkanya wanita itu. Ia tahu, Lendina pernah membantai satu keluarga hanya karena hal sepele. Sebagai persiapan, Wyatt menunjukkan persenjataan lamanya yang masih tersisa. Mereka pun menentukan lokasi perang besar-besaran, Taman Air Flamerville, tempat yang sebagian besar wahananya sudah rusak dan terbengkalai. Hutch tak sendirian. Ia mendapat bantuan dari saudaranya, Harry, yang baru pulang dari Jepang. Bahkan sang kakek pun ikut serta. Ia mengambil posisi di atas biang lala sambil menyiapkan senjata berat. Dengan bantuan keduanya, Hutch mengubah taman air itu menjadi zona perang penuh jebakan mematikan. Tak lama setelah semua siap,
Lendina muncul bersama iring-iringan mobil pasukannya. Sesuai dugaan Wyatt, Lendina langsung memerintahkan ajudannya untuk membantai dan membakar habis segalanya. Saat itu, Abel yang ternyata masih hidup tampil sebagai garda terdepan. Dengan sikap angkuh, ia menuntut Hutch dan Wyatt menyerah. Namun justru Abel tewas ditembak oleh pasukan Lendina sendiri. What an ass pain he is. Take him out. Copy that. Pertempuran pun pecah. Pasukan pertama Lendina masuk tanpa sadar bahwa setiap sudut taman air telah dipasangi jebakan. Satu persatu mereka tewas dengan cara brutal. Wyatt memancing musuh ke kolam bola yang telah dipasangi ranjau. Hutch memanfaatkan perosotan air dengan jebakan mematikan lainnya. Sementara itu, sang kakek dengan Gatling gun berusaha melindungi Hutch. Namun posisinya akhirnya ketahuan, dan biang lala tempatnya bersembunyi diledakkan. Di sisi lain, pondok tua tempat keluarga Hutch bersembunyi menjadi sasaran. Ajudan Lendina bersama beberapa anak buahnya datang untuk menghabisi mereka. Namun mereka tak tahu, Harry sudah ditugaskan menjaga keluarga Hutch. Berbekal katana dan ilmu bertarung ala ninja yang ia pelajari di Jepang, Harry menghadapi mereka dalam duel sengit. Katana beradu dengan parang, cepat dan mematikan. Tak butuh waktu lama, Harry berhasil mengalahkan ajudan Lendina dengan membelah tubuhnya menjadi dua. Kembali ke taman air, setelah sebagian besar pasukan musuh tumbang, Hutch akhirnya berhadapan langsung dengan Lendina dan dua pengawal wanitanya yang terlatih. Pertarungan brutal tak terhindarkan. Hutch sempat dihajar habis-habisan. Lendina sendiri turun tangan, menyiksa Hutch perlahan dengan pisau kecil. Tepat ketika ia hendak menghabisinya, sang istri Hutch muncul membawa senapan berburu. Sadar akan ancaman itu, Lendina segera melemparkan pisaunya. Namun keadaan justru berbalik. Saat Lendina dalam posisi lemah, sang kakek yang baru sadar dari pingsan mengaktifkan peledak yang sudah ia siapkan. Ledakan besar menghabisi sisa pasukan musuh. Sementara Hutch dan sekutunya melompat ke kolam untuk menyelamatkan diri. Pertempuran berakhir. Setelah semua usai, Hutch bersama istrinya, ditemani anjing barunya, dibawa untuk diinterogasi FBI terkait insiden tersebut. Namun seperti di film pertamanya, seseorang berpangkat tinggi tiba-tiba menelepon pihak penyidik dan memerintahkan agar Hutch beserta keluarganya segera dibebaskan. Tamat. Sebuah ending yang kembali terasa memuaskan. Pesan moral dari film ini, berpikirlah sebelum berbicara. Karena dengan begitu, kita bisa menghindari kesalahan dan masalah yang tidak perlu. Tetaplah kalem dan santai, apapun keadaannya.